Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 58 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara membacanya didengungkan. Jadi bunyi N-nya tahan sampai bergetar halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya yang nun berbaris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Pangkal lidah kita naikkan. Innallah. Kemudian ada alif lam, dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam lagi. Maka cara membacanya alif lam ini tidak perlu dibaca. Jadi langsung masuk ke huruf lam berikutnya atau dinamakan dengan idgham syamsi. Innallah. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya, lam ini dipanjangkan 2 harokat. Innallaha ya. Ada hamzah. Salah satu sifat dari hamzah adalah syiddah dari segi suara. Syiddah itu artinya kuat atau tertahan. Maka saat membunyikan hamzah ini suaranya kayak tertahan ya, kayak nggak ada bunyi dulu. Ya muru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris dhammah. Cara membunyikannya ditebalkan. Pangkal lidah kita angkat. Ya murukum kum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan izhar atau jelas. Ya murukum berikutnya ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengungan ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka cara membunyikannya, nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap ke makhraj huruf ta disertai bunyi dengungan. Karena huruf ta makhrajnya masih dekat dengan nun, maka dengungnya masih sedikit. Du jika berhenti hukumnya adalah mad tabi'i. Karena waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah maka panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Sedangkan jika wasol atau kita terus ke kalimat berikutnya, maka dalnya ini pendek. Kenapa? Karena wawnya terlepas. Kok bisa terlepas? Karena di sini ada iltiqa syakinain ya. Ada pertemuan 2 sukun, yaitu waw sukun dan huruf lam sukun ya. Maka huruf pertama yang sukun, yang mad ini dilepaskan secara bunyinya ya. Jadi tu'addul, du-nya pendek. Namanya takhallus bil hadzfi ya. Pertemuan 2 sukun, kemudian sukun yang pertama dilepaskan. Jadi pendek ketika wasal. Tu'addul
Berikutnya ada alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam ini dibunyikan dengan jelas, dinamakan dengan idhar qamari. Tu'addul ma matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf mim. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Amana na matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf nun, maka kita bunyikan panjang nunnya 2 harokat. Al-amanati ila la mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda, maka dipanjangkan lamnya boleh 4 boleh 5 harokat. Nah, mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya adalah fathah panjang yang terdapat pada kata ila, sedangkan hamzahnya yang a terdapat pada kata ahliha, jadi sudah terpisah. Ahliha ha mad tabi'i zahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka haknya ini kita panjangkan 2 harokat. Ila ahliha, di atasnya ada tanda waqaf, namanya adamul waqfi atau waqaf mamnu, yang artinya dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti, maka silakan untuk mengulang 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Ila ahliha wa idza dza matobi'i zahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dzalnya dipanjangkan 2 harokat saja. Wa idza hakam, kam ada hukum izhar syafawi, karena mim sukunnya menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba, yaitu ta, maka mim sukun kita bunyikan dengan m yang jelas. Wa idza hakamtum, lalu berikutnya ada hukum ikhfa syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf ba, maka mim sukun dibaca dengan dengungan, jadi tahan dulu. Hakamtum bay, ada huruf lin, karena ada ya sukun yang didahului baris fathah, maka ini cukup kita lembutkan saja. Bainan, lalu ada hukum alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun, maka alif lam ini tidak perlu dibaca ya, jadi langsung kita masukkan ke nun. Bainan, huruf nun disebut dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Bainan nas, nas apabila berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului baris fathah, kemudian huruf yang disukunkannya sin. Jika berhenti nunnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali bacaan. Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas.
Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.